Halo sahabat, jadi saat ini saya bersama dengan Empu Fanani di Singosari, Kabupaten Malang. Nah, saya kemarin kan sempat melakukan riset gitu ya Pak. Riset, iya. Jadi kalau yang dari saya baca ini, Empu Fanani ini masih satu terah atau satu keturunan dari Empu Gandring, apa betul gitu ya Pak? Kalau wilayah kelahiran, domisili maupun kegiatan saya memang ada di wilayah Singosari dan kelahiran Singosari. Namun kalau dihubungkan dengan terah atau keturunan itu, ya saya tidak bisa bercerita panjang tentang itu karena leluhur kami, khususnya orang tua dan saudara-saudaranya itu juga memang ada yang dari daerah Japung, ada yang dari daerah luar kota Singosari, memang ada yang Singosari. Oke. Terus kemarin saya juga sempat baca itu jenengan sempat diberi gelar sama keraton, itu betul nggak Bang? Oh, itu berkaitan dengan memang ada tawaran dari Kabupaten Malang ketika Bupati beberapa tahun yang lalu itu ada petugas ke sini untuk menawarkan memberikan gelar. Ya, gelar itu kebangsawanan, yang jelas gelar itu anon-anon. Anon-anon itu artinya penghormatan gitu. Jadi bukan pangkat bangsawan atau pria yang diberikan secara ya memang resmi, ada kekancingannya, tapi gelar-gelar itu juga disesuaikan dengan kepangkatan seseorang di daerah masing-masing. Dari itu lewat Kabupaten Malang gitu. Kalau boleh tahu gelarnya apa ya Pak kemarin? 2 kali. Yang pertama itu kami dengan keluarga besar paguyuban dari Surabaya, itu Raden Tumenggung. Untuk yang dari Kabupaten Malang ini KRT, jadi Kanjeng Raden Tumenggung, atau istilah lainnya itu Bupati Sepuh. Kalau Raden Tumenggung Bupati Anom, KRT itu Kanjeng Raden Tumenggung, dengan nama lengkapnya itu Kanjeng Raden Tumenggung Arum Fanani Notopuro gitu. Keren. Nah, sejak kapan Empu Fanani ini menekuni pembuatan pustaka pesan aji? Untuk pembuatan itu antara tahun 96. Jadi sebelumnya ya sudah mulai belajar-belajar gitu. 96 itu termasuk sudah bisa dikatakan belajar membuatnya itu sudah mulai lebih serius begitu. Sekitar tahun 96 gitu. Terus dapur apa saja ya yang dibuat? Untuk dapur, kalau mulai zaman dulu sampai sekarang itu ya cukup banyak. Jadi mulai dari tombak, ya misalkan tombak berdapur banyak anggrem, kemudian tombak-tombak sebetulnya banyak sekali, kemudian pedang juga, keris, mulai dari jalak yang banyak berkarya. Itu selain dari orang-orang yang pesan keris pusaka kepada saya, itu yang banyak saya berkarya jenis jalak atau ya dapurnya itu jalak, ya khususnya betok. Jadi salah satu dapur keris yang agak lebar, pendek, betok, itu sering saya berkarya jenis yang seperti itu. Terus apakah betul jenengan adalah pengurus GP Ansor juga? Untuk pengurus, iya betul. Yang lalu, untuk saat ini kami ada bukan di Ansornya, tapi masih, kalau Banser itu memang masih di Ansor. Sekarang saya mendapat tugas di Lesbumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Kabupaten Malang. Nah, ini periode terakhir, kemungkinan ya sebentar lagi ini ada pergantian. Jadi di
NU-nya. Jadi kalau dulu di Pemuda, kalau GP Ansor kan gerakan pemuda, Ansor itu kan generasi mudanya lah. Sekarang itu generasi bapak-bapaknya, sudah yang tua-tua lah gitu. Terus apa sih yang memotivasi Empu Fanani untuk membuat keris? Yang pertama memang pada awalnya keris pusaka, baik itu berupa tombak, pedang maupun keris-keris yang lain, itu memang berawal dari ketertarikan dalam dunia perdagangan. Pada awalnya itu dunia perdagangan memang yang mendorong saya untuk berkarya. Kemudian karena melihat potensi, melihat ketertarikan saya terhadap Tosan Aji itu, maka saya mulai untuk belajar menekuni. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut, maka ada semacam penghargaan-penghargaan dari masyarakat ya, di lingkungan para pedagang atau kolektor gitu. Jadi akhirnya berkembang terus. Jadi motivasinya yang pertama itu memang dari dunia perdagangan. Selanjutnya memang ada tugas-tugas yang berhubungan dengan pelestarian, bahwa keris pusaka ini memang sudah menemani kita, menemani manusia itu dari abad ke abad sampai hari ini. Jadi di samping motivasinya dunia perdagangan, juga motivasi dari pelestarian budaya Tosan Aji semenjak keris itu mendapatkan pengakuan dari UNESCO tahun 2005. Nah, itu diantaranya. Terus kalau boleh tahu dulu Empu Fanani ini belajar membuat keris dari siapa saja ya? Oh iya, diantaranya memang empu-empu dari Jawa Tengah itu sering juga kami kunjungi. Kemudian yang paling intens, yang paling sering itu dari Surabaya. Waktu itu di Manyar Sabrangan itu ada salah seorang empu Sukoyo ya. Itu memang di antara kegiatannya itu mendidik beberapa cantrik atau beberapa orang untuk berkarya. Nah, di sanalah saya termasuk yang pembelajaran yang cukup banyak. Di samping juga diskusi dengan teman-teman dari Madura berkaitan dengan karya-karya Tosan Aji. Jadi yang paling banyak itu dari Surabaya, Ibu Sukoyo. Terus jenis keris apa yang dibuat oleh Empu Fanani? Iya, tadi saya memberikan informasi yang banyak memang yang sudah pernah saya kerjakan. Nah, yang paling utama itu jenis-jenis bedok itu. Bahkan ketika ada event Keris for Europe tahun 2010 di Jakarta itu, saya juga ikut berpartisipasi. Jadi mengikuti kompetisi, menampilkan karya. Nah, karya itu juga bentuknya bedok, dengan ada ornamen tambahan begitu. Salah satu keris masterpiece Saleng Condro Aji ya ini. Salah satu keris masterpiece Saleng Condro Aji. Ya, ini yang tadi saya sebutkan di kompetisi keris for the world yang satu mendapatkan juara favorit. Ini keris karya saya tahun 2010. Dan keris ini warangkannya tidak satu, jadi
luar angkanya jumlahnya 4, ada penduduknya juga ada sertifikat penghargaan pemenang juara. Terus bahan yang digunakan untuk membuat keris itu apa saja ya? Untuk bahan itu jadi yang lazim dipakai untuk membuat keris itu sebetulnya macamnya yang satu nikel yang warna putih ini. Untuk membuat tampilan pamor itu bahannya pertama itu nikel. Ada juga bahan lain yang hasil akhirnya itu tidak mengkilap. Itu ada namanya pasir malelo atau besi malelo, orang mengatakan. Ada juga yang mungkin salah kaprah mengatakan besi meteor. Ini pamornya meteor. Jadi di grassroots itu dunia perdagangan itu sebagian orang mengatakan pamor meteor itu masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Jadi kalau bahan pertama besi, kemudian baja dan nikel. Nah, itu bahan-bahan utama yang digunakan untuk membuat keris. Tergantung nanti tebal tipisnya bahan nikel yang digunakan, kemudian besi-besi yang digunakan untuk melipat. Itu memang ada juga besi-besi yang digunakan untuk besi lama atau daur ulang. Jadi kalau intinya bahan itu ya 3 itu, besi, baja, dan nikel. Itu yang bahan utama untuk pembuatan keris. Kemudian dalam proses pembuatan keris itu apakah ada lelaku atau ritual tertentu? Ya, terutama untuk keris-keris yang istilahnya keris Taiwan, jadi keris yang dipesan khusus untuk seseorang atau untuk mendampingi seseorang dengan tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Itu memang diawali dengan prosesi berdoa. Jadi mungkin bervariasi sebetulnya itu juga. Ada yang bancaan, ada yang selamatan yang lebih besar begitu, tergantung mungkin ada gandengannya dengan event atau pesanan yang gak khusus mungkin. Itu memang ada perbedaan. Ada yang diawali dengan prosesi pengambilan air suci untuk nanti digunakan salah satu prosesi di dalam membuat keris. Itu ada air-air tertentu yang kita gunakan untuk prosesi tersebut. Ya tentu saja dengan harapan keinginan-keinginan dari simbol-simbol dapur maupun pamor yang akan dibuat itu nanti dengan harapan bisa terwujud dengan baik. Terus dalam proses pembuatan keris ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama ya? Secara umum itu 40 hari. Jadi 40 hari itu secara umum untuk prosesi membuat keris. Adapun keris-keris yang ada tambahan-tambahan ornamen atau kinata, baik panji wilis atau bentuk-bentuk yang lain, ada simbol-simbol tertentu, itu biasanya kami bekerja sama dengan pengrajin yang lain. Jadi ketika ada pesanan keris dengan dapur tertentu, kemudian ada tambahan simbol bahkan nama atau huruf atau tahun, jadi itu ada juga bagian dari pengrajin yang lain untuk menyelesaikan tujuan dari pembuatan keris tersebut dengan ornamen tertentu, dengan emas 24 karat biasanya. Nah itu bisa 2 bulan atau bahkan sampai 3 bulan. Terus kalau keris kan tadi kan biasanya membutuhkan waktu 40 hari ya Pak ya? Iya. Terus biasanya faktor apa sih yang mempengaruhi kok harus 40 hari gitu? Apakah memang dari pakemnya seperti itu, apakah ritualnya seperti itu, atau seperti apa ya Pak? Mungkin
antara empu yang satu dengan yang lain atau pengrajin yang satu dengan yang lain itu ada perbedaan-perbedaan, sekaligus kadang-kadang orang pesan atau kami mengawali membuat keris itu kadang-kadang memang janjian, artinya oh bulan ini saya masih mengerjakan ini dan ini, jadi paling 3 bulan lagi baru bisa memulai. Lah itu ketika memulai pertama sampai finish itu diperkirakan memang 40 hari, itu juga plus mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang hubungannya dengan masyarakatan, organisasi atau keluarga, itu juga bisa di minute. Jadi pekerjaan tersebut bisa di minute sedemikian rupa sehingga 40 hari itu adalah proses ideal membuat keris, mulai dari persiapan sampai finishing, sampai warangka, jadi sampai finishing, sampai pewarangan, proses pewarangan sekaligus pembuatan warangka, kurang lebih 40 hari. Jadi di sini memang bisa sekalian membuat warangkanya gitu ya. Untuk warangka ya kadang ada tim khususnya. Ya saya mungkin mengawali dari membuat bakalan bisa, atau menyiapkan kayunya, mungkin saya potong dulu di tempat perkajian ukurannya sekian, jadi ke tukang warangka itu tinggal finishing, melanjutkan untuk nyetel, untuk memasukkan itu. Jadi untuk warangka ada tersendiri, ada merangi tersendiri yang kami percaya untuk pusaka tersebut. Saat ini kan banyak kalangan yang lebih suka mengoleksi keris sepuh dibandingkan keris kemerdekaan, karena diyakini tuahnya lebih mantap dan syarat akan nilai historis. Nah, menurut Empu Fanani ini bagaimana ya? Oh, sebetulnya kalau kalangan itu untuk saat ini sangat bervariasi. Lebih-lebih kalau kita ngomong keris Kamardikan atau keris baru, itu justru untuk katakanlah 5-10 tahun terakhir ini justru banyak orang yang suka dengan keris-keris baru. Ya, tidak meninggalkan keris-keris lama sebagai keris-keris yang langka, unik dan berharga tinggi, tetapi keris-keris baru ini bangsa pasarnya itu sangat banyak. Artinya ada beberapa pembeli yang datang ke sini, itu yang ditanyakan kadang-kadang ini keris apa, terus keunikan atau kelebihannya apa, kadang-kadang sebatas itu. Atau Pak ada keris yang berdapur sangkelap, yang penting kerisnya utuh, baru nggak apa-apa, saya suka. Karena kecenderungannya orang-orang tertentu itu keris baru itu pertama masih utuh, kedua ya dalam kondisi utuh, kecenderungannya harganya ya mungkin berbeda ya. Jadi sama-sama utuh, sama-sama bagus, yang lama dengan yang baru itu bedanya kadang-kadang yang bisa jauh. Itu di antaranya. Tetapi untuk orang yang suka keris tua, dianggap tuahnya lebih, itu juga rasional, menurut mereka itu begitu. Nah, untuk keris-keris baru itu bukan berarti keris baru itu tidak bertuah, bahwa keris baru itu pun juga, ini sesuai versi yang saya buat, itu sejak awal memang dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, diantaranya apa yang menjadi maksud dan keinginan dari seseorang yang datang ke saya untuk pesan keris. Nah, otomatis kami akan berusaha menyesuaikan orang ini kira-kira tipologinya seperti apa, kemudian kecenderungannya yang diinginkan itu apa dalam karirnya. Jadi kadang-kadang memang pesan keris itu untuk mendampingi karir, untuk keluarga yang lebih harmonis, untuk agar supaya ya mungkin ada yang kedudukannya lah, seperti itu diantaranya. Oke, kalau mau sekalian lihat besarnya apa boleh? Oh, bisa ya, hanya karena tadi juga nggak kerja,
Yang bagian anu itu tadi sakit kakinya. Jadi kondisinya tapi monggo. Oh iya. Mari kita lihat pesan dari Bu Fanami. Kalau boleh tahu ini besalannya namanya apa ya Pak? Besalannya namanya Condro Aji. Jadi nama besalen ini sama dengan besalen Condro Aji di Surabaya. Jadi bisa dikatakan ini besalen Condro Aji Singosari. Yang dulunya kami juga memakai ubupan seperti ini. Kemudian untuk saat ini kami memakai blower untuk memudahkan. Artinya untuk juga mempercepat dan sebagainya begitu. Jadi kalau dulu harus minimal 3 orang untuk bekerja dalam sebuah besalan itu. Untuk saat ini ya mungkin sekali waktu kerja sedikit sendiri bisa, paling minimal ya 2 orang. Panjangnya 1 dengan saya, nah itu sudah bisa untuk memulai sebuah pekerjaan. Nah ini kita lihat di sana. Jadi, nah ini diantara bahan untuk membakar airnya itu kami laksanakan di sini. Ini diantara paron, ini juga paron. Kalau peralatan di situ. Ya di sini ini diantara mungkin bahan-bahan penunjang sekali waktu perlu ukuran sekian bahan-bahan pamor ada di dalam tadi. Jadi nikel, mulai dari nikel yang tipis sampai nikel yang ukuran ketebalannya itu 1 cm lebih itu ada saya. Bahan pamor yang digunakan. Tadi kan nama besarnya kan Condro Aji itu. Iya. Kalau boleh tahu artinya apa ya Pak itu Pak? Iya, Condro itu kan rembulan ya. Aji itu ya bagus atau utama. Jadi Condro Aji itu ya berarti rembulan yang bagus atau edi gitu. Ya kurang lebih gitulah. Terus kalau pembuatan keris ini, kalau misal mau pesan khusus gitu buat saya mau buat karir gitu bisa Pak? Bisa ya. Jadi yang mesan itu ya otomatis datang ya, kita berkenalan, kemudian berdiskusi. Nah setelah itu baru kita akan menentukan kira-kira pusaka apa yang cocok untuk mendampingi karir seseorang untuk menuju ke jenjang yang mungkin lebih tinggi. Yang jelas itu kan memang harapannya begitu, orang berkarir itu begitu, karirnya nanti lebih sukses dan seterusnya. Yang jelas itu kan juga harapan atau doa. Jadi itu juga perlu kami sampaikan bahwa yang namanya keris pusaka itu sifatnya memang mendampingi. Jadi bukan itu yang akan membuat Anda sukses. Yang sukses dan berhasil itu ya istilahnya sampean sendiri lah. Pusaka ini bagian dari doa yang mendampingi ya, gitulah. Kalau misal mau pesan khusus gitu, apakah harus mengetahui nama sama weton seseorang? Ya pertama memang nama, kemudian ya usia, ya bila perlu memang data lengkap itu diperlukan untuk menyesuaikan. Jadi minimal ya memang keinginannya itu apa. Selain dari nama, selain dari usia atau karir saat ini, kemudian keinginannya itu apa. Itu yang lebih utama untuk menentukan nanti keris itu berdapur apa. Tapi kadang-kadang orang itu sudah punya filosofi sendiri. Jadi sebelum pesan itu kadang sudah punya angen-angen. Saya kepingin ya karena
beliau-beliau atau mereka yang pesan itu sudah mengetahui dapur, keris, bentuk pamor dan lain-lain, itu kadang-kadang sudah membawa konsep yang akan dipesan. Pak, saya kepingin keris look 11 yang ada pudak sategalnya. Oh iya, tadi kira-kira begini begitu. Terus kalau misal mau pesan keris ke Empu Fanani bisa langsung kontak ke pihaknya. Iya, iya. Jadi untuk nomornya akan ditaruh di deskripsi. Wah, ini berarti sekaligus promosi atau iklan ini. Iya, silakan. Jadi ya mungkin sekian itu saja dulu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, mau untuk kami wawancara. Oh iya. Jadi ya sekian guys.